إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, azakumullah. Saya ingatkan kepada antum ada beberapa nasihat yang perlu saya sampaikan kepada antum yang mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Ini ada doa yang antum perlu hafalkan. Ya, doa minta ampun kepada Allah, mohon kebaikan dan mohon kepada Allah amal-amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga dan mohon dijauhkan dari api neraka. Ya, Nabi berdoa kepada Allah SWT dan ini bisa dibaca kapan waktu saja. Dan Nabi juga biasa baca di akhir tasyahud akhir. Jadi sesudah kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian baca ini, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta 'alamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta 'alamu bi minni. Antal muqaddim, antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li khati'ati, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku, wa jahli, kebodohanku, wa israfi fi amri, dan sikap berlebih-lebihan dalam urusanku, wa ma anta 'alamu bi minni, dan apa yang engkau lebih tahu daripadaku. Allahumma ighfir li jiddi, ya Allah ampunilah aku pada apa yang aku lakukan dengan kesungguhanku, wa hazli, sendau gurauku, wa khata'i, kesalahanku, wa amdi, kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada padaku, artinya semua dosa itu ada padaku. Allah maghfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosaku yang telah lalu, wa ma akhartu, dan apa yang akan datang, wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku tampakkan, wa ma anta 'alamu bi minni, dan apa yang engkau lebih tahu daripadaku. Antal muqaddim, engkaulah zat yang mendahulukan, wa antal muakhir, dan engkaulah zat yang mengakhirkan, wa anta 'ala kulli syai'in qadir, dan engkau yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Antum baca ini, antum hafalkan, antum baca. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta 'alamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta 'alamu bi minni. Antal muqaddim, antal muakhir, wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Nanti bisa dilihat antum dalam buku doa dan wirid. Ya. Doa ini bisa kita baca di akhir tasyahud, di tasyahud akhir. Antum hafalkan doa ini, bahwa kita banyak berbuat dosa, ya, banyak berbuat maksiat, makanya kita wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Artinya kita wajib bertaubat kepada Allah atas semua dosa.
bahwa kita ini banyak salah, kita banyak dosa. Makanya kita hafalkan doa ini agar Allah mengampuni semua dosa kita. Dulu para ulama selalu ingat terhadap dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam setiap hari bertaubat dan istighfar 100 kali. Jadi Nabi istighfar dan minta ampun kepada Allah fi yaumin mi'ata marrah. Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Aku taubat dan minta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Taubat yang penting dan manfaatnya besar. Puluhan manfaat dari taubat ini. Makanya dosa kita banyak. Coba kita merenung dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah perintahkan, banyak yang kita lalai. Sunnah-sunnah banyak yang belum kita kerjakan. Maksiat banyak yang kita langgar. Dan yang lainnya. Makanya kita merenung coba. Apa sih dosa yang kita lakukan? Kok hidup saya seperti ini keadaannya? Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Tapi banyak kejadian yang menimpa kita yang kita nggak ketahui. Itu mungkin dengan sebab dosa kita. Berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan istri kita, berkaitan dengan anak kita, berkaitan dengan urusan kita yang nggak beres, berkaitan juga dengan rumah tangga kita, berkaitan dengan maisha, mata pencarian kita, berkaitan dengan yang lain. Banyak hal yang nggak beres. Coba direnungkan. Kalau kok rezeki kita segini terus dapatnya, ya kita nggak pernah melihat kepada diri kita. Kita ini banyak dosa. Apa yang menimpa kita antum ingat? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kamu. Ya, semua musibah yang menimpa kita, apa aja yang berkaitan dengan diri kita, istri kita, anak kita, rumah tangga kita, keluarga kita, urusan kita. Kemudian juga berkaitan dengan maisha, mata pencarian kita, kerjaan kita. Itu dengan dosa kita. Dosa yang kita lakukan. Ini banyaknya dosa. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Banyak urusan kita yang gak beres karena banyaknya dosa. Banyak kita juga ibadah gak benar karena dosa kita. Kok susah kita baca Quran? Kok susah menghatamkan Quran? Kok susah kita mau sedekah itu berat karena banyak dosa kita. Banyak. Kok berat kita untuk melakukan bangun di tengah malam, berat kita untuk berbuat kebaikan, berat sekali kita untuk melangkah ke masjid sholat berjamaah dan yang lainnya karena dosa. Dosa semua itu dosa. Coba kita banyak nggak kadang-kadang kita nganggap remeh semua persoalan itu. Padahal banyak urusan kita yang kita berdosa. Berdosa kepada Allah, berdosa pada orang tua kita. Kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita pernah berbuat dosa kepada orang tua kita. Apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal? Coba antum ingat perjalanan hidup antum. Banyak dosa yang antum lakukan ini. Kok begini sekarang nih? Urusan kita kok sekarang begini? Nggak beres. Kok dagang kita nggak beres? Kerja kita nggak beres? Maisha kita nggak beres? Kok belajar kita nggak beres? Dosa, dosa, dosa yang kita lakukan. Coba antum perhatikan tuh, dosa kepada orang tua, dosa kepada Allah, kepada orang tua. Orang kan nggak langsung ketika dia berbuat dosa, nggak langsung dibayar saat itu, dibalas. Banyak yang lain. Seperti antum, umpamanya sambil contoh, antum tabrakan umpamanya, tabrakan. Sudah memang diobati, diurut. Tapi kan perjalanan tahun, 10, 20 tahun, mesti ada lagi tuh penyakit itu yang menimpa kita parah. Oh, kita pernah tabrakan dulu. Ada nggak begitu? Ini ada dokter di sini. Benar nggak ada yang seperti itu? Begitu juga dosa. Nggak langsung. Betul kita taubat sekarang. Tapi ada yang kita nggak langsung minta maaf kepada orang tua kita. Nggak minta ampun langsung kepada Allah atas dosa itu. Sehingga terus membuat masalah yang panjang. Yang sekian lama akhirnya banyak musibah menimpa kita. Karena perbuatan dosa kita. Makanya kita minta ampun atas semua dosa ini. Dan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Agar Allah mengampuni semua dosa kita. Sebab dosa kita banyak. Dan tidak bisa dihitung dosa kita. Makanya ada seorang ulama dari tabi'in mengatakan. Kalau seandainya dosa itu berbau, nggak ada orang dekat sama kita. Dosa itu berbau, nggak ada yang mau dekat. Kalau kita lihat dosa kita banyak. Ketidakikhlasan kita. Riya. Ujub. Ya, ketidakjujuran. Nggak jujur kita. Nggak jujur kepada Allah, nggak jujur juga kepada manusia.
Kita kadang janji kepada orang, nggak benar, janjinya bohong semuanya. Baik masalah omongan, baik masalah utang piutang, banyak yang nggak beres semuanya. Baik thalibul ilm maupun ustadznya. Ngaji, melaksanakan sunnah, jenggotnya Masya Allah. Gitu. Ketemu janji utang nggak bayar sama orang. Gimana? Coba, ini dosa. Dan menyakitkan hati orang. Orang yang antum pinjam uang pada dia, sakit hati dia. Kok dia ngaji, tiap ketemu nggak ngomong, saya minta maaf, saya dulu pernah utang sama kamu. Enggak, dia nggak merasa berdosa. Itu akan terus membuat dosa dia terus itu. Dia tunda bayarannya, tambah dosa. Dia tunda lagi, tambah dosa, terus seperti itu. Dan menyakitkan hati orang yang minjam. Orang ini sudah baik kepada dia meminjamkan uang. Nggak punya, dikasih. Dia pinjam, dikasih lebih. Kemudian apa? Janjinya sebulan dia datang. Saya minta maaf, nggak bisa bayar. Iya, sudah. 3 bulan kemudian, iya nggak. Setahun, dia maafkan lagi. Tapi kan nggak bisa begitu terus. Akhirnya apa? Dia merasa dia nggak punya utang. Padahal dia punya utang sekian banyak dengan orang banyak, tapi dia nggak merasa punya utang. Ini dosa nggak? Dosa. Itu membuat dia banyak kena musibah. Banyak. Terus, maka antum perhatikan, muamalah antum perhatikan kepada orang. Jujurnya antum, segala macam. Dosa ini banyak yang kita lakukan. Yang wajib-wajib banyak kita tinggalkan. Kita nggak jujur. Gitu. Itu semuanya perhatikan. Hubungan kita dengan Allah perhatikan. Hubungan kita dengan orang tua perhatikan. Coba, antum banyak dosa dengan orang tua. Ngomong kotor, ngomong kasar, berbuat yang nggak beres, menentang orang tua, kadang-kadang bertindak, kadang-kadang nggak mau dengar omongan orang tua. Ini dosa. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf pada orang tua. Perhatikan itu. Dosanya bukan dosa kecil loh. Durhaka pada orang tua dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Setelah syirik, durhaka pada orang tua. Antum minta maaf pada orang tua. Coba antum minta ampun kepada orang tua antum. Artinya antum mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tua kita yang sudah meninggal itu. Yang masih hidup tetap antum mintakan agar diampuni dosanya. Antum juga minta maaf. Banyak kesalahan yang antum gak sadari, antum suka ngebantah orang tua. Omongan orang tua dibantah. Orang sami'na wa ata'na sama orang tua jangan dibantah. Ini enggak dibantah dengan omongan. Jangan. Orang tua itu mulia dari semua manusia yang ada. Lebih dari teman kita, lebih dari saudara kita, lebih dari orang lain lah. Atasan kita, bos kita, segala macam, orang tua lebih dari semua yang ada. Harus kita berbuat baik pada orang tua. Perhatikan itu. Orang tua kita nomor 1 dari semua manusia. Coba kita perhatikan, kita banyak dosa. Kita berbuat baik pada orang tua kita. Birrul walidain. Seperti yang Nabi sebutkan. Nabi naik mimbar, Nabi mengaminkan 3 kali. 3 kali Nabi aminkan. Sahabat tanya, Rasulullah, atas apa engkau aminkan? Yang pertama, orang yang masuk Ramadan keluar dalam keadaan dosanya enggak diampuni. Engkau aminkan, diaminkan oleh Nabi. Malaikat Jibril yang suruh aminkan. Artinya dia enggak berubah keadaannya. Di bulan lain enggak berubah, di Ramadan tetap berbuat maksiat. Keluar dalam keadaan dosa. Yang kedua, yaitu orang yang orang tuanya masih ada, masih hidup, enggak masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Dia durhaka pada orang tuanya. Kesempatan berbuat baik pada orang tua, dia enggak gunakan kesempatan itu. Orang tua suruh dengar, sami'na wa ata'na. Jangan ngelawan orang tua, jangan ngelawan. Kita pasti akan kalah dan kita pasti dosa. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kita melawan itu enggak masukkan manusia ke surga. Kata Nabi, orang tua masih hidup, enggak masukkan dia ke dalam surga. Yang ketiga, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia enggak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini perhatikan itu. Orang tua. Kemudian hubungan antum juga. Suami istri perbaiki. Taubat kepada Allah. Tabiat-tabiat yang jelek tinggalkan semuanya. Yang enggak benar tinggalkan. Kita berubah. Kita harus berubah. Harus berubah kepada yang lebih baik. Ada sifat-sifat yang jelek. Tabiat yang jelek. Keras kepala. Tinggalkan. Sifat bakhil. Kikir. Sifat riya. Sombong. Dan yang lainnya. Tinggalkan semuanya itu. Malas. Dalam agama Islam, Islam ini menyenangi akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, dan riwayatnya sahih, kata Nabi, Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq.
wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu karim, Allah dermawan, dan Allah suka kepada orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang tinggi, yang mulia, akhlak yang tinggi. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah apa ya? Seperti kesombongan, kekikiran, kemalasan, pengecut, keras kepala. Ini semua akhlak yang rendah semuanya. Tinggalkan semuanya. Kita harus merubah kepada yang lebih baik. Sikap kasar, ini juga akhlak yang buruk, ini nggak boleh. Nabi dan Allah cinta kepada akhlak yang mulia. Laksanakan akhlak yang mulia. Seperti kita punya rasa malu. Malu kepada Allah. Malu kepada manusia untuk berbuat sesuatu yang mungkar. Yang maksiat. Malu. Dermawan. Ini akhlak yang mulia. Jujur. Ini akhlak yang mulia. Sering membantu orang lain. Membantu orang yang susah. Ini akhlak yang mulia. Peduli kepada orang. Memberikan manfaat kepada orang. Ini akhlak yang mulia. Nggak diam, nggak pangku tangan. Banyak orang yang sudah ngaji, pangku tangan dia. Diam aja. Orang kerja sibuk luar biasa, dia diam aja. Baca Quran, betul, baca Quran bagus. Tapi orang lagi kerja apa? Tawarkan. Ustadz, apa yang saya bisa bantu, Ustadz? Pak, apa yang bisa saya bantu? Enggak, ada di masjid baca Quran aja. Orang lagi kerja sibuk luar biasa, dia baca Quran. Baca Quran bagus, tapi antum apa nggak lihat orang capek? Orang kerja segitu capek. Kok antum nggak bantu? Dosa, kata Nabi, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong perbuatan baik dan takwa. Banyak yang seperti itu. Enggak peduli sama orang. Enggak peduli orang kerja capek segala macam, enggak peduli dia. Mesti tawarkan kalimat yang baik, Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Pak, apa yang bisa saya bantu? Mestinya begitu seorang muslim. Enggak, diam aja sudah. Seolah dia mau hidup sendiri sudah. Mau masuk surga sendiri gitu. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mestinya kita nih lihat, oh, orang banyak di rumah juga begitu, apa yang bisa kita bantu? Orang tua susah, bantu. Orang tua kerja sendirian, bantu, jangan diam. Perhatikan itu. Semua begitu. Ada teman kita yang sulit, bantu. Semuanya. Jangan diam, jangan berpangku tangan. Ta'awunul birri wat taqwa. Ini dosa, antum diam juga dosa. Orang juga kesal. Lihat orang seperti itu kesal. Enggak bermanfaat, orang seperti itu enggak ada manfaatnya. Sebab Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, manfaat dia. Ini enggak. Antum kadang-kadang lihat, kalau kita lihat ada orang datang, kan enggak punya akhlak juga. Datang, enggak salam, enggak apa, duduk aja. Kadang dari depan, duduk paling depan. Enggak salam, enggak negur, enggak salaman. Kayaknya dia udah sendiri aja udah, enggak kenal orang. Enggak boleh dalam Islam seperti ini, akhlak yang enggak bagus ini. Ini perbuatan dosa. Orang yang dekat, ini orang kok begini. Jadi coba, robah, semua robah. Kebiasaan kita yang jelek, robah semuanya kepada yang lebih baik. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan ketakwaan kepada Allah, diberikan hati yang baik. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah, yang saya suruh hafalkan antum beberapa pekan yang lalu, atau sebulan yang lalu, saya suruh hafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, wal kasal, wal jubni, wal bukhli, wal harami, wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu antum hafalkan dan baca. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Jadi kita harus berubah. Begitu juga kita sebagai suami harus berubah. Tabiat kita, tingkah laku kita harus lebih baik kepada keluarga. Istri harus berubah. Dia harus taat kepada suaminya. Karena taat kepada suami jalan menuju surga. Seorang anak juga harus taat kepada orang tuanya. Kita kepada tetangga harus berbuat baik kepada tetangga. Sanak famili kita bisa bantu. Terus harus ada perubahan dalam hidup ini. Kepada yang lebih baik. Kemudian yang kedua, baca buku-buku, tamatkan buku-buku itu. Buku-buku yang antum sudah beli, tamatkan. Baca. Seperti buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah antum baca. Mulia dengan Masalab antum baca. Menuntut ilmu jalan surga antum baca. Syarhus Sunnah ini yang antum sudah beli, baca. Yang ditaruh, baca. Tamatkan. Kalau dulu para ulama menamatkan kitab dari satu kitab ke kitab lain, ditamatkan, selesai. Kemudian paham apa isinya dari kitab itu. Nah, antum coba baca itu kitab-kitab itu. Jadi jangan, pengajian nggak ada, udah cukup berhenti. Jangan, baca lagi. Terus baca kitab-kitab itu. Doa wirid antum baca.
Kemudian juga Al-Quran ini. Antum juga khatamkan ini Quran. Ini seluruhnya ilmu. Seluruhnya ilmu ini. Wahyu dari Allah SWT Al-Quran ini. Antum baca. Setiap hari. Para ulama salaf luar biasa bacanya. Bisa 4 juz sehari. Sepekan khatam. Kalau Ramadan 7 juz sehari, 4 hari ya khatam. Coba, antum coba, usahakan. Waktu diisi dengan baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Ada orang mengatakan, kan yang penting kita paham, betul, paham. Tapi baca harus. Karena Allah yang menyuruh untuk baca, Nabi menyuruh untuk baca. Setelah itu kita berusaha untuk memahaminya. Baca dulu. Banyak orang yang malas, nggak mau baca, yang penting baca terjemah. Terjemah nggak dibaca, Quran nggak dibaca, dua-dua nggak dibaca. Ini orang yang kaslan. Ini yang punya akhlak yang rendah ini. Dua-duanya harus dibaca. Kemudian, antum perhatikan lagi. Nuntut ilmu terus jalan, nggak boleh berhenti. Dan kita mohon kepada Allah dengan ilmu yang kita kaji ini, menambah dekat kita kepada Allah. Menambah rasa takut kita kepada Allah. Menambah kita ini tambah tawakal, tambah harap kepada Allah. Tambah yakin kepada Allah SWT. Itu perhatikan itu. Harus seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Jadi ilmu yang bermanfaat itu harus membuat kita ini tambah yakin kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah harap kepada Allah, tambah tawakal kepada Allah. Kemudian juga kita melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan menjauhkan apa yang Allah murkai. Kemudian mengamalkan, ilmu ini harus diamalkan. Terus kita berlomba-lomba dalam melakukan amal. Saya sudah sampaikan juga kepada antum bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berlomba-lomba dalam beramal, bukan bermalasan. Bersegera. Ayatnya yang antum sudah hafal, fastabiqul khairat. Artinya apa fastabiqul khairat? Berlomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba. Para nabi innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu bersegera dalam berbuat kebaikan. Enggak lambat. Kemudian berdoa kepada Allah dengan harap dan takut, dan mereka khusyuk. Wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu khashiin. Amal ini penting karena sedikit sekali orang yang mengamalkan Islam ini, sedikit sekali. Itu penjelasan dari para imam terdahulu. Seperti perkataan Imam Zahabi. Imam Zahabi ketika mengeluhkan tentang umatnya, orang pada zamannya. Imam Zahabi ini hidup pada abad keberapa? Imam Zahabi hidup pada abad keberapa? Abad ke-7, abad ke-8. Karena muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, fa'ammal yawma fama baqiya minal ulumil qalilati ilal qalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata beliau dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, kata Imam Az-Zahabi, adapun sekarang tidak tinggal dari ilmu yang banyak itu kecuali sedikit. Ilmu itu banyak, cuma tinggal sedikit ilmu itu. Sedikit sekali. Pada orang-orang tertentu saja. Pada orang itu. Dan alangkah sedikit kan yang mengamalkan ilmu itu. Dari ilmu yang sedikit itu, alangkah sedikitnya mengamalkan ilmu yang sedikit itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Dan kepada Allah kita tawakal. Itu di zamannya Imam Zahabi. Apalagi sekarang. Lebih sedikit lagi orang-orang yang tahu tentang ilmu syar'i ini. Dan lebih sedikit lagi yang mengamalkannya. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Itu perhatikan. Kemudian yang selanjutnya kita harus berusaha bagaimana mendakwakan ilmu ini. Untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak, keluarga, dakwakan. Setelah kita amalkan, dakwakan. Tapi dengan cara yang baik. Kita juga ingin dengan ilmu yang sedikit ini kita mengajak orang kepada kebaikan. Jangan diam kita. Kalau ahlul bidah mengajak kepada kesesatan, ahlul maksiat mengajak orang kepada maksiat, ahlul syirik mengajak orang kepada syirik, kenapa kita enggak terus berusaha mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik, dengan ilmu yang bermanfaat? Ajak mereka dengan lemah lembut, dengan sabar, dan doakan mereka agar mereka dapat hidayah. Itu manfaatnya besar. Harus kita berusaha mendakwakan sehingga berkembang dakwah ini, terutama orang tua kita. Ajak dia kepada kebaikan. Saudara kita, famili kita, dan orang-orang dekat dengan kita, ajak mereka.
Kemudian setelah itu perhatikan ya khonibidina azakumullah. Kita harus berusaha untuk mempunyai akhlak yang mulia. Jadi contoh teladan kita. Harus punya akhlak yang mulia. Gitu. Jadi contoh, akhlak kita ini harus baik. Kepada keluarga harus baik. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Harus paling baik kita. Jadi harus menjadi orang yang paling baik kita. Akhlak mulia, contoh teladan yang baik kita. Karena yang paling banyak masukkan manusia ke surga apa? Akhlak yang mulia. Yang paling banyak masuk ke surga dua. Yang pertama apa? Takwa. Yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masuk manusia ke neraka dua. Yang pertama lisan, yang kedua kemaluan. Dan hadis yang sahih. Makanya kita harus punya akhlak yang mulia. Adab juga, adab jaga kita. Kepada guru, perhatikan itu. Kepada orang tua, kepada guru, perhatikan. Akhlak kita kepada guru. Banyak orang gak punya akhlak kepada gurunya. Ketemu gurunya, gak salam. Gak negur. Antum setiap pekan belajar, setiap hari belajar pada guru. Kenapa gak negur? Kenapa gak salam? Kenapa? Kayaknya gak mau ketemu guru. Tapi ngambil ilmunya mau. Ketemu gurunya nggak mau, ketemu ustadz nggak mau, tapi ngambil ilmunya mau, nggak boleh. Ketemu dengan guru itu, datangi. Paling nggak 1 menit salaman dengan guru. Ketemu lihat, samperin guru. Bukan si guru suruh nyamperin muridnya, murid nyamperin guru. Adab itu jaga. Kata Imam An-Nawawi bahwa syekh guru itu merupakan aba, orang tua fiddin dalam agama ini. Guru itu banyak jasanya. Makanya kita harus balas jasanya guru itu dengan kebaikan. Nabi bersabda, "Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'u." Orang yang berbuat baik pada kamu, kamu balas. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, tidak ada ma'ruf yang paling ma'ruf kecuali ma'rufnya ilmu. Kata Nabi, apabila orang berbuat ma'ruf pada kamu, kamu balas. Enggak ada ma'ruf yang paling ma'ruf kecuali ilmu. Kalau kamu enggak sanggup balas, doakan dia dengan kebaikan guru-guru itu. Itu perhatikan. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, azakumullah, kita harus sabar. Dalam dakwah ini harus sabar. Sabar. Yang pertama kita harus syukur, yang kedua sabar. Sabar. Sabar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sabar untuk bisa mensyukuri nikmat itu. Melaksanakan nikmat itu, mengamalkan nikmat itu yang Allah berikan banyak. Jadi syukur kepada Allah, sabar. Makanya dua. Imam Ibnu Qayyim punya kitab namanya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Syukur dan sabar. Separuhnya iman, separuhnya iman. Syukur dan sabar. Coba kita latih diri kita untuk menjadi hamba yang bersyukur dan juga menjadi orang yang sabar. Sabar dalam semua hal. Nggak mungkin akan tegak dakwah ini tanpa ada kesabaran. Tanpa syukur, tanpa sabar, nggak bisa tegak dakwah ini. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam semuanya orang yang bersyukur kepada Allah. Dan mereka orang yang bersabar. Kita harus mengikuti jejak mereka. Dakwah ini akan tegak dengan kesabaran. Dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan antum amalkan. Antum nuntut ilmu harus sabar. Harus syukur juga. Mengamalkan harus sabar. Mendakwakan harus sabar. Antum gak boleh berhenti. Harus sabar dalam thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin.